Oke guys, balik lagi sama gue Nadil di Raw Auto. Dan di video kali ini kita akan bahas mobil yang ada di samping kita bersama Kak Shirley dari Honda Trend. Ini gue lagi di Honda Trend Alam Sutra. Kak Shirley, Ya. Ini mobil apa Kak Shirley? Ini mobil Brio RS tapi tipe limited edition yaitu Urban Night. Tahun ini dia keluarin tampilan terbarunya dia, kayak gitu. Jadi untuk tampilannya semua itu ada yang sedikit berbeda, terus ada tambahan warna juga. Dia tambah 2 warna, jadi warna putih sama warna hitam. Oh, oke. Ini Honda Brio RS Urban Night. Betul. Yang versi tertingginya dari Brio ya? Ya betul. Iya, oke. Dia di atasnya RS ya. Gitu. Nah, karena di atasnya RS, bedanya apa nih Kak sama yang RS dan Urban Night? Urban Night, ya, iya. Urban Night ya. Nah, pertama kalau bisa kita lihat itu dia pertama di sininya nih, di bodi depannya itu tuh kelihatan banget itu bedanya. Karena kalau yang RS itu tuh dia tampilan ininya nggak ada. Oh. Jadi dia kayak tambahan satunya lagi lah gitu. Sebelumnya udah ada Urban Night, tapi kalau untuk yang kali ini dia masuknya tampilannya kan beda nih. Makanya aku bilang tahun ini tuh berubah. Itu paling signifikan itu di bannya. Itu di ban. Bannya iya. tuh jadi warnanya kalau biasa kan kita two-tone ya kalau di RS. Iya, Nah, two-tone, kalau kemarin betul, Urban Night betul. juga masih Two-tone two-tone juga. Kalau yang sekarang dia itu jatuhnya lebih matte gitu. Iya, Jadi lebih kayak ganteng. tampilan-tampilan yang sekarang tuh yang limited editionnya dari Honda itu bannya semua matte gitu. Oke, wih. Iya sih, jadi lebih kesana lebih premium, sporty juga. lebih elegan, sporty gitu kan. Nah, terus kalau untuk Urban Night Hah? itu dia beda dari RS, ini pasti warnanya semua black gitu loh. Jadi Oke. dia warnanya two tone. Pertama dari bawahnya, terus yang spionnya, terus atapnya tuh juga warnanya hitam. Hitam. Kayak gitu. Jadi two tone lah jatuhnya ya. Oh iya, I Kayak see, gitu. I Nah, see. yang bikin ngebedain banget dari sebelumnya yang Urban Night juga, kita lihat ke belakang ya. Itu ini wingsnya. Nah, Spoilernya. ini tuh spoilernya tuh udah kayak mobil orang mau Iya, mau balapan. balapan gitu kan. Sangat-sangat sporty ya. Racing parah. Jadi yang paling signifikan yang kelihatan bedanya banget itu sebenarnya di ban, Ban? sama di sininya sih. Iya. Yang kelihatan banget bedanya untuk di tahun ini ya. Gitu. Yang kalau dari jauh tuh, oh itu yang Urban Night tuh gitu ya. Iya. Mudah Terus kalau di sekarang ini. tuh tampilannya kalau dulu ya, walaupun Urban Night dia nggak ada tulisan emblem Urban Night. Night-nya. Nah, sekarang tuh ada emblem Urban Night-nya. Oke, Gitu. oke. Terus ini yang di bawahnya Nice, juga nice, beda nice. ya kan. Gitu. Oke. Tapi kalau yang dulu ya modelnya gitu juga, hampir mirip lah. Oke. Gitu. Jadi yang versi RS dan Urban Night itu memang signifikannya di ini ya, maksudnya di Aksesoris. eksterior ya. Jatuhnya I gitu. see. Kalau mesin sama. Mesin semua sama dari tipe Satya, tipe Brio RS itu semua mesin sama. Gitu. Oh, Oke. Nah, sekarang nih aku kan abis baca-baca di media juga tuh, di berita. Terus aku mendapati bahwa ternyata Honda Brio itu penjualannya selalu di paling atas. Paling atas, iya. Kenapa tuh? Dia itu kalau dari segi tenaganya di kelasnya itu paling besar tenaganya itu 90 horsepower gitu ya. Jadi dia tenaga itu paling besar di kelasnya gitu. Jadi kalau dibilang harganya mahal ya lumayan. Tapi kalau dibilang lebih murah juga ada barang ada kualitas Ada, lah ya iya. sebenarnya gitu jatuhnya. Terus dia kalau dari mobil secondnya itu bisa dibilang tergolong paling stabil harganya. Kemarin pandemik nih, Brio tetap banyak yang cari gitu. Padahal secondnya dia kan cukup tinggi gitu Iya. dibandingkan kompetitornya. Oke. Gitu. Jadi I dari see. segi mobil second ya after salesnya juga ya kalau pemakai kan biasanya seneng kalau dijual ternyata harganya masih tinggi kayak gitu. Karena dari segi kualitas dari suspensinya gitu-gitu juga emang lebih enak, lebih nyaman. Terus kalau misalkan Honda kan terkenalnya sama fun to drive. Iya. Kayak gitu. Terus juga mungkin ya dari segi itu menurut aku juga Brio itu kenapa penjualannya di atas? Kayak di market Indonesia tuh mungkin banyak yang cari karena lebih identik untuk yang anak muda. Ya, dia Atau bodinya lebih stylish Iya. lah jatuhnya. Even anak muda. Jadi buat orang-orang yang maybe kepikiran tuh ada budget, ada fungsi, tapi juga mau yang stylish. Iya betul. Iya kan? Anak muda banget kan gaya, Iya. apalagi yang Urban Night kayak gini nih. Maksudnya dari segi harga juga oke gitu kan. Betul. Dan fungsinya tuh dapat gitu buat di kota, ya Ya. nggak? Buat segala Dia kebutuhan. untuk irit bensinnya aja tuh dia 16,9. Itu Iya. dalam kota ya. Kalau Mhm. misalkan kita di luar kota aja itu bisa nyampe 22 ya. Iya, Ya iya. sebenarnya tergantung balik lagi pijakan kaki ya. Iya, Tapi iya. hampir rata-rata kalau kita ngambil semuanya itu rata-rata sekian. Iya. Aku juga baca sih itu di media kalau ini
yang paling irit dibanding kompetitornya guys, gitu. Dan Brio itu udah banyak banget masuk nominasi-nominasi, bahkan bukan nominasi ya jatuhnya, dia awardnya tuh udah banyak banget. Menang? Iya, jadi kan dia oke. biasanya dapat nominasi-nominasi apa, tapi dia justru yang menangin. Nah awardnya tuh udah banyak banget, itu Udah bisa banyak ya? baca-baca di internet, itu udah banyak banget. Untuk awardnya apa aja itu udah banyak gitu. Dan itu Brio untungnya selalu konsisten dapat award terus. Wih. Per tahunnya loh, kayak gitu. Keren, iya. Bahkan kalau di media itu tuh headline itu Brio sebagai tolak punggung Honda. Wih. Ini kan yang Brio RS Urbanite guys, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut dan test drive juga mengenai yang versi RS-nya. Kan kalau bedanya memang di eksterior aja, ini yang Urbanite very sporty, very macho banget, gentle abis. Tapi abis ini kita akan bahas eksterior, interior dan performanya Honda Brio RS tahun 2022. Let's go. Sekarang kita akan membahas tentang eksteriornya dulu nih. Habis itu kita ke interior, habis itu baru deh kita akan test drive, tes performanya seperti apa, oke? Nah, untuk eksterior, as you can see di sini ya, untuk bagian depan Honda Brio RS ini ya, dia sudah memiliki nih list yang kayak gini, memberikan kesan lebih stylish gitu kan, lebih yang versi sportnya. And then untuk lampunya, ini lampunya masih halogen, which is ya masih standarnya kendaraan-kendaraan pada umumnya gitu kan, belum yang LED. Dan untuk di bawahnya juga udah ada fog lamp. Untuk grillnya sendiri, ini grill yang pattern honeycomb gitu kan, bagian depan. And then kita akan bahas lebih lanjut untuk mengenai bagian sampingnya nih. Nah, untuk bagian sampingnya nih, yang versi RS udah ada side bumper, ya kan? Bumper di sini lebih ganteng. And then juga lampu spion ya. Lampu spion untuk yang RS dia udah di samping sini. Which is kalau yang Satya itu dia masih ada di sini nih. Warna kotak, bentuk kotak gitu, ya kan? And then untuk peleknya sendiri di sini bannya pelek two tone, terus juga ringnya ini ring 15 gitu. Which is kalau yang Satya itu ring 14 gitu. Ini yang versi RS-nya seperti ini. And then, nah ini nih, apa? Kalau misalkan mobil-mobil yang memang kelas menengah ke bawah gitu, suaranya tuh, nah enteng, gak begitu kedap, dan juga handle-nya sangat-sangat ini ya, tipis gitu. Tapi ya sesuai budget aja sih. Nah sekarang untuk bagian belakangan nih untuk yang RS ada ininya nih, spoiler kan, spoiler tipis ya, bukan spoiler yang gede gimana seperti yang Urbanite tadi kita lihat ya kan. And then ada emblem RS tentunya untuk yang versi RS, emblem Brio-nya di sebelah sini ya kan. Dan kalau di bawah juga ada nih bumper belakang, atau bisa dibilang juga ini dikenal juga sebagai diffuser ya kan. Dan juga udah ada sensor nih Brio, walaupun belum ada kamera belakang gitu. Nah terus Honda Brio itu yang unggul juga ya dibanding kompetitor-kompetitor lainnya adalah untuk kalau mau buka bagasi belakang, kita udah bisa langsung aja nih buka, ya kan? Dibuka gitu. Ya jadi untuk yang Honda Brio dia udah bisa langsung kita buka dari tombolnya langsung di sini gitu. Sedangkan kalau kompetitor lainnya itu kalian masih harus buka manual di kursi supir yang di bagian kanannya gitu. Ini adalah salah satu keunggulan Honda Brio. Langsung buka aja. Nah untuk bagian sisinya sendiri ya again ini city car, bukan yang gimana-gimana juga. Jadi cukup aja gitu space-nya kan. Untuk satu koper itu cukup. Ingat, gue udah pernah pakai Honda Brio dan belakangnya itu pakai koper gede banget. Cukup satu aja udah, nggak bisa yang gimana-gimana juga. Oh iya, di belakangnya pun ini juga buat kalian yang keluarga muda baru punya anak satu ataupun anak dua, ini udah cukup juga masuk stroller gitu. Jadi kan kalau mau ke mall jalan-jalan gitu kan, keluarga muda masih baru punya anak, stroller bisa masuk gitu. Nah kalau kalian butuh space lebih besar lagi, ini kursi bagian tengah bisa dibuka gitu kan. Mau masuk koper 2, 3 cukup. Tapi ya kalian jadi cuma bisa berdua nih. Yang di dalam mobil penumpang nggak bisa banyak-banyak gitu kan. Tapi juga nggak enaknya ini ya, joknya itu jadi satu kesatuan itu, nggak 50-50 ataupun 60-40 dibagi
seperti itu. Oke, kita udah bahas yang di belakang. Sekarang nanti joknya akan gue balikin dan kita akan bahas interiornya seperti apa. Let's go. Oke, ini gue duduk nih di row kedua, row penumpang. Dan wah, ini definisi city car yang bener-bener cukup gitu. Sesuai budget, sesuai fungsi. Ruangannya juga space kaki nih ya, cukup banget men. Untuk ukuran badan 170. Apalagi kalau di bawah 170 gitu kan, ini muat banget. Untuk space kaki. Headroom juga nih. Headroom, wih, cukup loh. Segini kan headroom. Terus juga nyaman masih, tapi again ini joknya jok fabric. Jadi bukan yang kulit. Jadi agak-agak lembab tuh. Kalau lembab, kalau keringetan kurang enak sebenarnya. Jadi kalau perjalanan panjang tuh ya kurang nyaman. Tapi kan city car gitu, kalian cuma di Jakarta aja misalnya, nggak begitu ada perjalanan jauh, cuma 30 menit, 40 menit, paling lama sejam, ini cukup nyaman. Nah, kemudian juga untuk di row penumpang ini, di pintunya ini juga standar sih, ada ini aja nih, buat kaca kan, udah otomatis juga, elektrik, gitu kan, terus ada kantong, ya kan. Nah, ini nih yang minusnya adalah kalau di row penumpang nggak ada kisi-kisi AC gitu buat di row kedua. Jadi semua dari yang di depan gitu. Untuk joknya juga untuk yang row kedua nih udah headrestnya bisa di adjust ya, adjustable headrest. Begitupun juga yang kursi depan ini udah yang headrest. Tapi kalau yang Satya itu yang depan itu dia belum adjustable gitu. Jadi masih nyatu headrestnya. And then ada speaker juga sama tempat ini ya, taruh-taruh minuman ya kan, bisa di handle-nya juga. And then kalian juga bisa naruh tempat minum di sini nih, di tengah. Ya kan, kalau ada penumpang di tengah, waduh. Oh, kalau yang tengah, oh bisa juga. Untuk yang penumpang tengah ini headrest-nya juga adjustable. Saya kira enggak. Oh iya. Oh cukup ini loh. Untuk yang duduk di tengah joknya nggak begitu nonjol banget nih space-nya. Jadi nggak begitu neken gitu di punggung. Begitupun juga di pantat. Cukup nyaman loh yang tengah. Oke. That's it. Abis ini kita akan bahas yang row pertama di sisi supir dan penumpang pertama. Let's go. Kita moving. Oke, kita buka nih pintu row supir. Nah, kan ini nih RS ya. Kalau yang RS nih ada aksen warna bronze orange gitu ya kan. Lebih maco gitu kesannya ya kan. And then di pintu supirnya ini juga ya ada spion nih. Terus juga ada lock dan ada untuk ngatur window gitu kan. Nah, sayangnya dari electric window ini yang untuk kursi supir itu dia yang sampai habisnya banget tuh cuma untuk turunnya aja gitu. Tapi untuk naiknya lo harus tekan terus, dia nggak mau kalau cuma sekali langsung auto sampai habis naik gitu. Terus ini nih kalau yang RS ya. Kalau RS kita juga udah tweeter speaker gitu kan, ada di sini. Karena tadi di luar ada, di pintu penumpang ada ini, ada si aksen ini. Di dalam ada juga nih, ya kan? Di dalam sini, terus juga di sini nih, di kisi-kisi AC, sama juga di dekat glove box nih, ya kan? And then untuk kursinya ini juga masih manual, ya kan? Untuk adjustingnya, ini di setirnya nih ada buat multimedia, mengatur multimedia kan? Ada channel, ada volume, ya kan? Yang sebelah kanannya nggak ada. And then untuk di klasternya ini ada emblem RS, ya kan, RS. Dan ada, di lingkarannya tuh juga sama, ada aksen bronze oranye juga gitu kan. Nah sekarang untuk yang bagian tengahnya, sisi tengah nih udah ada dua kisi-kisi AC. Ini list yang tadi kan, buat yang versi RS. Dan ada head unitnya. Nah ini head unitnya juga udah touchscreen, display AC udah digital, dan ya maksudnya standar aja sih buat yang tombol-tombolnya, fiturnya nggak yang macam-macam gimana. Oke, lanjut untuk sisi penumpang ya. Di sisi penumpang ini ada glove box. Kita buka.
Nah, di glove box ini Honda Brio uniknya ya, buat kalian connect via USB ke ini, ke head unit, ke entertainment gitu. Dia kabelnya ada di sini gitu, nih. Ada di sini. Tapi apakah kalau pas lagi dipakai glove boxnya bisa nutup? Coba ya. Wah. Tapi waktu itu gue coba sih di Honda. Ini bisa. Ternyata bisa nutup, guys. Mungkin lebih gampang kalau ininya nggak ada, cuma untuk safety gitu kan, makanya dipasangin busa-busa di kabel USB-A-nya. Nah, terus dari sisi jok seperti yang tadi gue udah mention, ini kan masih fabric ya. Tapi untuk yang RS nih, dia ada aksen nih. Nah, ada aksen oranye-oranye ya kan. Di sininya banyak tipis untuk yang RS. Oke, habis dari sini kita akan langsung cobain drive. Oke, kita akan test drive performanya seperti apa. Apakah Honda Brio ini layak menurut kami untuk memiliki sales yang tinggi gitu kan, alasannya kenapa, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, let's go. Alright guys, ini saya sudah masuk ke dalam mobil ya. Kita sudah lagi nyetir nih, gitu kan. Feel berkendara mobil Honda Brio RS yang generasi kedua ini 2022 seperti apa? So far sebelumnya gue juga udah pernah mengendarai Brio untuk beberapa kali. Terakhir tuh like about 1 bulan yang lalu itu di Bali. Dan gue udah mencoba di beberapa medan gitu, di kotanya. Begitupun juga ini di Jakarta di kota, jadi di jalan biasa, di jalan perkampungan kecil, atau bahkan gue juga sampai ke area Bali Utara, Kintamani, terus juga ke Gunung Batur. Itu gue udah coba, dan gue akan mulai dari segi bodinya dulu mungkin ya. Maksudnya dengan mobil yang seperti ini, city car seperti ini, dimensinya itu buat kita jalan-jalan di kota Jakarta gitu kan, yang specifically mostly itu nggak semua jalan-jalan besar, ada yang kecil juga. Ini pas dan enak, kalian cari parkir juga gampang, selap-selip juga gampang, kayak cukup aja gitu porsinya. Itu dari segi dimensi. Nah, kemudian dari segi tenaganya juga, walaupun ini city car, tapi ini tenaganya yang paling nendang dibanding kompetitornya gitu. Gue juga udah pernah coba Agya, Ayla, sama Calya gue pernah juga. Dan gue akuin memang yang Brio nih akselerasinya oke gitu, nendang, cepet juga gitu. Even walaupun Brio ini penggeraknya sudah ban depan, tapi dia juga masih kuat nanjak gitu. Jadi waktu gue kemarin di Bali itu mau ke Gunung Batur, tanjak-tanjak, turun-turun, nanjak-nanjak, everything so good, kayak so far so good, nggak ada kendala. Even gue lagi nanjak, gue mau overtake mobil di depan tuh masih bisa gitu. Dengan kondisi di dalamnya gue itu berempat dan ada koper di belakang satu, itu masih bisa. Jadi kayak wah, secara performa dan tenaga ini nggak kalah lah gitu. Bahkan unggul dibanding kompetitornya gitu. Nah, karena tenaganya yang seperti itu, jadi kalau untuk ngebut di tol juga it's okay gitu. But maybe harus hati-hati juga karena kan karena dimensinya kecil dan cenderung enteng juga mobilnya. Jadi mungkin kalau kondisinya lagi berangin ataupun lagi hujan agak-agak ngeri sih. Karena enteng, takutnya nanti kalian oleng kan, or even kalau lagi hujan takutnya nanti ini aquaplaning gitu, dimana mobil kalian itu beberapa milliseconds tuh bannya nggak nyentuh jalan gitu karena terlalu cepat dan enteng. Itu bisa membahayakan diri kalian sendiri gitu. Tapi jadi intinya mobil ini bisa untuk berkecepatan yang cukup tinggi kayak 100, 120. I don't think 140 udah yang aman banget. Tapi untuk di perkotaan 120 itu udah cukup banget sih untuk di tol. Nah, sekarang gue mau bahas road noise-nya nih. Road noise-nya untuk di segmen dan kelas seperti ini dan harganya juga seperti ini juga cukup menurut gue.
nggak bisa dibandingin sama yang harganya 400, 500, 700. Tapi ini udah cukup decent lah. Karena juga menurut gue orang yang ngambil Brio, tadi kan kalian juga udah denger ya kalau Brio itu adalah penjualan yang tertinggi dari Honda gitu. Selalu nomor 1, bahkan untuk yang ke nomor 2-nya itu hampir 2 kali lipat penjualan unitnya. Karena ya itu dia, masyarakat Indonesia yang khususnya keluarga muda baru menikah ataupun baru punya anak 1, ataupun kalian masih muda kayak kuliah atau baru-baru kerja mau punya mobil, itu mostly kan pasti mikirnya adalah prioritas pertama budget, prioritas kedua adalah fungsi, prioritas yang ketiga baru yang style gitu, stylishnya. Nah karena yang fungsi, jadi kalau pilih Brio sesuai fungsinya aja gitu. Jadi road noise seperti ini itu doesn't really matter gitu. Kalian masih tetap nyaman, ya nggak, masih bisa ngobrol sama teman kalian, sama penumpang lain masih bisa ngobrol, lagu juga masih oke-oke aja, seperti itu. Nah kemudian suspensi ini, memang suspensinya tidak senyaman mobil-mobil kelas atas ya, ataupun mobil-mobil MPV, SUV gitu. Ini kan city car dan ground clearance-nya juga kan tidak begitu tinggi gitu. Jadi suspensinya sebenarnya juga quite okay aja, just okay, just good gitu, nothing like really aduh nyaman nih bisa bikin tidur dan lain sebagainya. Itu enggak juga sih. Again, untuk orang yang mau beli Brio ataupun yang punya Brio, yaitu dia fungsinya dulu sih yang pertama, dan budgetnya juga cukup gitu loh, nggak begitu tinggi dan juga bukan yang murahan gitu. Jadi di tengah banget gitu. Itu dia fungsinya, saya mau naik mobil di kota Jakarta gitu, oh hujan bawa mobil Brio. Nah kalau segi entertainment ya juga maaf nih gitu, maksudnya ya cuma sekedar touchscreen head unit, kalian bisa Bluetooth, radio, ya udah that's it. Kalian nggak bisa expect yang ada apa wireless connection, terus juga Apple CarPlay, Android Auto, itu ya nggak bisa expect sampai segitunya gitu. Jadi kayak literally ya udah fungsi naik mobil, mau sambil dengerin lagu bisa Bluetooth, udah that's it. Radio bisa, udah. Nah kalau kalian mau dapat fitur yang lebih, kalian sebenarnya bisa ganti head unitnya gitu. Kalian bisa modif. Karena kenapa? Karena head unit dari Honda Brio ini adalah double din gitu. Jadi di market gitu, di secondary market juga udah banyak banget opsi-opsi dan dengan harga yang cukup kompetitif gitu. Jadi kalian bisa ganti head unitnya, jadi bisa Apple CarPlay dan lain-lainnya, itu bisa gitu. Jadi you are able to gitu untuk dimodifikasi. Nah ngomong-ngomong soal modifikasi, sebenarnya juga Honda Brio, gue tuh juga beberapa kali lihat di jalanan gitu Honda Brio, kalau udah dimodif maybe bumpernya lagi ataupun ganti velg ataupun diceperin, men ganteng banget. Definisi yang kalau lu cowok pengen stylish, budgetnya pas, tapi fungsinya juga masih ada gitu buat lo ngajak cewek jalan-jalan gitu, itu masih quite okay gitu, decent, cukup lah, gak perlu yang heboh-heboh gitu kan. Makanya nih yang gue lihat ya, rata-rata orang nih yang beli mobil Brio tuh ya cowok-cowok ya gitu ya, cowok-cowok kuliahan suka main malam-malam ya kan, kayak gitu karena stylish gitu, tapi masih cukup fungsinya seperti itu. Nah sekarang tentang setirnya nih seperti apa. Menurut gua Honda Brio ini setirnya juga quite ini ya, enteng gitu. Emang kalau yang enteng-enteng itu cocoknya kalau kita lagi di perkotaan, nggak yang ngebut-ngebut banget gitu kan, di jalanan biasa itu belok kanan belok kiri lurus juga masih oke gitu, nggak bikin capek ya nggak. Again ini city car gitu, tapi kalau kalian berharap pengen yang ngebut banget dan lebih safe, ini nggak juga, karena kan kalau kalian ngebut tapi steeringnya enteng justru bahaya ya nggak. Kecepatan lagi tinggi di atas 100, lu mau begini dikit kan dia ngaruhnya udah banyak gitu kalau mau belok-belok. Seperti itu plus minusnya gitu. Dan juga setir dari Honda Brio ini cukup responsif gitu. Jadi kalau misalkan gue abis belok kanan terus mau balik ke lurus lagi, itu dia ngikutinnya responsif. Nah sekarang apakah Honda Brio ini tergolong mobil yang ergonomis gitu untuk dari segi yang nyupir? Nah menurut gue
Dia cukup ergonomis. Jadi gua juga kan ini ya udah pernah pakai Honda Brio untuk perjalanan panjang gitu, sekitar 1,5 jam. Itu dari Canggu ke Kintamani gitu kan, udah jauh karena belok-belok, terus juga naik turun. Memang kalau untuk perjalanan jauh, pinggang itu gue merasa pegal gitu. Dan kalau untuk kenyamanan kayak ergonomis kanan kiri gue, tangannya gitu, itu juga cukup nyaman. Karena kenapa? Karena untuk tangan kanan gue bisa ke sini, masih nyaman, cukup luas juga, gue juga bisa ke handle yang sini. Dan untuk yang kalau tangan kiri, ini sangat personal reference aja sih gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih nyaman yang memang di tengahnya ini kosongan gitu, nggak ada handrestnya gitu. Kalau ada handrestnya, entah kenapa tuh gue tuh merasa ada tekanan gitu di shoulder gitu. Nah kemudian gue mau balik lagi ke yang kalau perjalanan panjang itu juga kalau lo keringetan gitu, kalian keringetan di belakang tuh juga nggak enak gitu di punggungnya gitu, karena kan ini joknya juga masih fabric, belum yang kulit gitu, jadi lembab-lembab gimana gitu. Nah tapi itu semua again memang kita ada di kondisi dimana di mobil ini memang city car dengan budget seperti itu dan diperuntukkan ya untuk di kota, bukan perjalanan yang panjang gitu. Kalian cuma perjalanan maybe 40 menit, 1 jam paling lama gitu kan kalau di Jakarta, untuk main, buat liburan sama keluarga gitu, main ke mall ataupun ketemu teman-teman. Itu udah cukup, bukan untuk yang perjalanan panjang seperti kayak gimana juga gitu kan. And then untuk visibilitasnya menurut gua wow, ini oke banget sih. I mean jendelanya ini lo lihat luas-luas semua. Jadi gua view angle-nya juga itu enak. Nggak yang sempit. Ini pas banget untuk ukuran mobil seperti ini gitu, dimensi sebesar ini. Nah, selain visibilitas juga remnya nih ya. Jadi Honda Brio ini remnya udah ABS ya, yang belakang tromol, dan menurut gua juga cukup responsif, remnya cukup kuat juga. Ditambah lagi, amit-amit kalau kalian kenapa-kenapa gitu, Honda Brio ini sudah memiliki airbag di kedua sisi gitu. Bukan dua sisi, maksudnya di penumpang kiri sama di supir gitu. Udah ada dua-duanya. Even ternyata aku juga baru tahu, bahkan dari Honda Brio pertama kali ada di Indonesia ya, rilis gitu kan tahun 2013, dia adalah yang udah lengkap ada 2 airbag gitu, dimana kompetitornya waktu itu baru cuma 1 aja gitu di sisi supir gitu. Tapi sekarang juga mereka udah ada 2 airbag, tapi again Honda Brio yang duluan gitu. Nah apalagi ya, Honda Brio kan ini salah satu mobil yang LCGC gitu kan, low cost green car ya, kalau yang Satya ya, bukan yang RS gitu. Tapi kan akhirnya maksudnya kalian punya opsi untuk memiliki mobil yang dimana bahan bakarnya tuh sangat irit gitu. Gue juga baca di media gitu, itu Honda Brio peringkat teratas, peringkat yang paling irit dibanding kompetitornya gitu. Jadi kayak udah kalau yang Satya di bawah 200 juta, fungsinya sebagai mobil juga kalian dapet. Kalau mau yang ngambil lebih stylish ke RS aja gitu kan, tinggal dinaikin. Tapi itu dia, irit gitu BBM-nya. Jadi cocok banget nih buat literally yang buat misalkan kalian keluarga muda baru nikah gitu kan, uangnya udah kepake buat biaya nikah, let's say 100 juta, 200 juta, and then kalian maybe beli rumah, ngontrak rumah, and then butuh mobil. Brio is more than enough sih. Kayak ya udah, you are using this car for your happiness gitu, bukan yang bener-bener yang lo tuh butuh mobil gitu, bukan pengen apa. Nah, this is what you need gitu, bukan what you want. Ya kan, kalau kalian mau yang what you want ya, mau apa sih, mau yang ngebut banget ya, mau ngapain, lu pembalap. Kalau iya sih ya iya, lu ke tol aja balapan gitu. Lu mau yang nyamannya kayak apa sih, kayak yang pengen duduk 10 menit langsung bobo gitu kan. Emang kalau emang kalian kerjanya yang gila banget kayak Raffi Ahmad gitu kan, kalian masuk mobil udah pengen tinggal tidur gitu kan, ya pilihlah yang sangat-sangat nyaman gitu. Tapi ya again, ini Honda Brio sangat-sangat cukup sebagai mobil city car di Jakarta. Oke guys, itu dia pembahasan Honda Brio generasi kedua ini. Harapannya sih sebenarnya harapan nanti akan ada produksi yang lebih baru. Honda Brio kita tuh
I hope ini ya ada peningkatan gitu, peningkatan yang I think seharusnya sih signifikan gitu. Karena Honda Brio ini dari 2018 sampai sekarang itu actually masih sama aja gitu. Dimana sekarang mobil-mobil Honda ataupun mobil-mobil lainnya 2022 itu mereka udah level up semua gitu. Banyak fitur ataupun modifikasi eksterior, interior yang signifikan gitu. Dimana Honda Brio ini ya seperti itu aja gitu. Walaupun dia juga udah menangin berbagai macam award ya dari tahun ke tahun. Tapi ya kita kan yang namanya manusia ada rasa kebosanan, pasti ingin mengharapkan sesuatu hal yang baru gitu kan. Oke guys, itu dia review dari gue Nadil di Raw Auto. I'll see you on whatever next video. Saya mau ngebut dulu.